tanpa saya minjem uang, tanpa saya ngutang, tanpa saya ngelakuin suatu hal yang salah lah maksudnya. Tiba-tiba punya hutang sebesar 40 juta. Nah, alih-alih saya fokus sama saya harus ngapain sih gitu, maksudnya harus cari kerja gitu, harus buat banting tulang buat ngelunasin ini, alih-alih buat kesana, alih-alih ketakutan juga, wah ini masalah nih 40 juta gimana nih, debt collector segala macam gitu kan, udah nagih depresi gitu. banget sih itu, parah kayaknya. Mengesampingkan itu semua, akhirnya apa yang saya lakukan, saya introspeksi saat itu. Introspeksi diri ya. Saya introspeksi diri, asal muasal kejadian itu gitu. Saya mikir apa sih asal muasalnya gitu kan. Menarik teman-teman. Nah, harus agak nunduk nih saya. Ternyata asal muasalnya kalau dari yang saya runut, itu dari saya beli rumah itu. Berpikir asal muasalnya dari beli rumah, apa ada yang salah dengan rumah itu? Ternyata yang saya ambil, walaupun saat itu saya ngambilnya di bank syariah, ternyata banyak akad-akad yang di dalamnya itu mengandung kebohongan. Iya, ternyata mengandung riba intinya. Walaupun ada riba, ada riba walaupun itu banknya bank syariah saat itu. Contohnya gini, akadnya nggak ada denda. Nggak ada denda, oke. Tapi ada infak. Yang infaknya itu sama dengan denda. Kalau infak kan harusnya ya udah berapapun ikhlas itu. Ini semakin hari ya infaknya semakin bertambah, semakin besar. Dan kayak targetin gitu nggak sih? Targetin. Jadi kayak apa maksudnya? Kayak sebulan ini segini ya infaknya. Kalau 2 bulan berarti infaknya makin tambah. 3 bulan berarti infaknya makin tambah. Oh, itu sebenarnya kayak denda, cuman kayak dihalusin sih kayak teman-teman ya. Benar, cuma dihalusin aja. Iya. Itu ya infak denda terselubung lah. Dan juga digunakannya kan juga bukan buat kayak sedekah segala macam, tapi salah satu penggunaannya untuk operasional juga. Nah, beda kalau misalkan infak yang benar-benar infak kan digunakannya untuk mungkin untuk untuk jalan dakwah atau apa gitu. Benar-benar nggak ada yang diambil untuk operasional perusahaan gitu. Itu oke lah. Itu salah satunya, di luar ya ada beberapa hal dan lainnya. ada beberapa mungkin ya yang kayak mungkin itu maksudnya ke riba juga gitu ya. Ke riba juga. Nah, kalau misalkan teman-teman penasaran, saya lagi nulis bukunya 5 kesalahan karyawan dalam membeli rumah Kamsun. Oh, nulis lagi nih? Nulis lagi setelah buku pertama saya yang buku Ruqyah Syariah itu mudah. Nah, selain buku itu nanti ada, ditunggu lah ya. Oke, jadi saya kayaknya di situ gitu tentang salahnya. Alhasil ya udahlah, tanpa memikirkan uang yang udah masuk ke bank, saya bilang gini, ya udah saya ikhlasin ini rumah, saya balikin ke bank, saya balikin ke developer. Wow, tanpa pengembalian? Tanpa pengembalian, nggak apa-apa, saya ikhlas, saya bilang. Hangus dong? Hangus berapa puluh, berarti ya sekitar 20 jutaan hangus. Untungnya DP-nya cuma 30%. DP seluruhnya kan 40 jutaan lebih lah. Kalau misalkan ditambah uang yang udah masuk sekitar 50 juta lebih. Yang untungnya cuma 30%-an yang masuk ke bank itu baru 30%. Tapi tetap gede ya, 20 juta. Gede lah, 20 juta. Nah, udah saya mengikhlaskan itu, dan tau nggak hasil? Setelah mengikhlaskan itu, nggak lama saya dapat proyekan. Yang proyekan itu nominalnya menutupi hutang yang 40 juta. Wow. Proyekannya mudah. Yang waktu itu saya sempat bilang juga ke Deden, proyekannya mudah banget sebenarnya kan, kayak cuman ya proyek-proyek riset gitu lah. Iya, saya tahu itu. Riset gitu yang ternyata itu nutup itu 40 juta itu gitu. Dan itu ya udah lunas. Bentar. Ini kayak sebenarnya kayak wah banget ya kalau teman-teman tahu nih. Cuman sebelum dapat proyekan dan dapat Miracle Zone yang benar-benar Miracle Zone ini, mungkin Mas Utu bisa menceritakan nggak, kayak kan nggak semudah itu untuk mengikhlaskan rumah gitu. Istri gimana istri? Alhamdulillah, makanya ini pentingnya teman-teman ta'aruf.
Gitu ya, gimana? Jadi memang dari awal kita tuh udah visi, udah sepemikiran lah. Kalau riba itu nggak baik gitu intinya. Ya gimana ya? Alhamdulillahnya dapat istri soleha, pencitraan gitu. Alhamdulillah dapat istri yang soleha. Insya Allah sama-sama sampai jannah lah ya. Amin. Jadi setelah dijelaskan ternyata ada ribanya loh ya gitu. Ada ribanya loh gitu. Masa sih mas gitu kan? Iya nih dari sini. Makanya kita kayaknya masalah kita tuh nggak selesai nih. Gimana kalau menurut kamu kalau misalkan kita ikhlaskan rumah ini gitu? Terus Ya, istri awalnya tapi sayang ya mas ya. Cuman gimana ya gitu kan? Ya dosa gitu saat kita terusin juga dosa gitu. Tapi sayang gitu kan kata istri gitu. Tapi sayang 20 juta itu udah masuk. Cuman kalau misalkan kita terusin ya ada kemungkinan ya lebih juga bisa utang kita bisa lebih banyak gitu. Ya udah dengan pertimbangan itu entah istri orang atau enggak atau istri intinya mengikhlaskan ya udahlah kalau memang yang terbaiknya kayak gitu ya udah ikhlasin. Masya Allah. Ya alhamdulillah sih saat diikhlaskan itu ya tadi gitu. Intinya kita tetap terus bergerak. Kita udah tahu nih akar masalahnya itu, kita terus bergerak. Ataulah ayat 2 sampai ayat 3 intinya barang siapa yang bertakwa pada Allah maka Allah itu akan jamin rezekinya. Allah akan datangkan rezekinya itu dari arah yang tidak diduga-duga. Dan Mas itu percaya itu ya? Dan saya percaya itu, dan yang paling saya percaya adalah hadis Rasulullah yang bilang barang siapa yang kita bertawakal kepada Allah maka barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena ketakwaan kepada Allah maka akan aku ganti gitu rezeki itu gitu. Maka akan aku ganti sesuatu itu dengan yang lebih baik lagi gitu. Nah, ya intinya saya yakin dengan meninggalkan itu Allah akan ganti lah gitu. Benar. Ya udah ikhlaskan. Ya nggak lama, selang berapa ya dapat, selang sepekan lah. Kayaknya sekitar sepekan itu dapat proyekan itu. Yang proyekan itu juga dari nggak diduga-duga juga, jadi dulunya sempat sempat berhubungan sempat bantu si orang ini yang ngasih proyekan, dan ya alhamdulillah beliau percaya ya udah nih kerjain proyekannya, dikerjain ya alhamdulillah bisa melunasi hutang yang 40 juta itu. Dan ternyata keajaibannya setelah kita bisa membaca pesan hikmah cintanya dari Allah ini, hikmahnya kan apa? Hikmahnya berarti karena riba nih. Saat kita bisa membaca riba itu, ternyata dari riba nih gitu kan. Kita tinggalin itu, kita selesaikan masalahnya. Hubungan dengan keluarga alhamdulillah membaik saat itu. Membaik, oke. Dengan keluarga ya, dengan orang tua, bukan keluarga, dengan orang tua membaik. Alhamdulillah orang tua mulai menerima lagi, menghubungi duluan, main ke rumah gitu segala macam. Walaupun ada beberapa pihak yang sekarang masih belum baik lah gitu, belum baik, masih ada beberapa pihak. Tapi udah mulai membaik nih. Terus juga dari segi pekerjaan, dari segi pendapatan alhamdulillah ada aja. Bahkan yang terakhir ada produk baru kan. Benar banget. Apa sih mas produknya? Produk barunya ya alhamdulillah ada spray Rukia Alfat Original. Nah buat teman-teman yang mau gabung jadi reseller kita, yang mau gabung jadi jadi member kita, itu nanti bisa dicek aja di IG-nya @ratsuanggara atau di @dedenpratama_. Nih jadi teman-teman perlu tahu banget ya. Jadi ini juga saya benar-benar speechless banget sih ya, karena baru tahu ada spray Rukia gitu ya. Jadi spray Rukia Alfat Original ini benar-benar dibuat gitu ya dengan berbagai manfaat sebenarnya kan. Salah satunya itu mengatasi gangguan jin, syaiton dan dan ain gitu ya. Terus mengobati kerasukan, mengobati guna-guna, mengatasi masalah emosi dan segala macam lah ya gitu kan. Dan teman-teman perlu tahu nih, kalau misalkan teman-teman beli atau jadi member di sini kan, apa aja sih kita yang akan didapat? Jadi nanti kita itu bakal dapat kartu member, yang dimana kartu member itu menunjukkan kalau teman-teman itu jadi member kita. Betul. Nah, setiap orang yang memiliki kartu member kartu itu bisa digunakan untuk membeli ini dengan harga agen. Betul. Dengan harga agen ya, dengan harga reseller lah, jadi harga murah gitu, harga grosirnya. Terus juga kalau
teman-teman jadi member kita itu teman-teman juga nanti free untuk ikut training ruqyah, basic training ruqyah. Betul. Bisa ikut kapanpun gitu kan dengan menunjukkan kartu itu. Kartu itu bisa digunakan seumur hidup. Nah, jadi teman-teman bisa ikut training ruqyah itu. Dan juga satu lagi, masih belum bisa nih, kita bikinkan grupnya khusus untuk membahas tentang ruqyah. Nah, benar banget nih. Jadi teman-teman selain jadi member dapat keuntungan juga, terus kita berbagi manfaat kepada orang lain juga, teman-teman juga dapat ilmu baru karena teman-teman juga bisa basic ruqyah tuh benar-benar bisa gitu ya. Jadi kita minimal meruqyah diri sendiri bisa ya. Bisa insyaallah. Nih lebih lengkapnya lagi nih teman-teman kayak jadi member di Spray Ruqyah Alfat ini, terus beli buku ruqyahnya, terus pokoknya itu lengkap banget deh. Iya benar. Ya. Caranya lengkap banget kalau di situ. Ada ya, pokoknya ya di buku ruqyah. Pokoknya semua orang juga bisa ruqyah. Semua orang bisa ruqyah. Aduh, nggak dibawa lagi bukunya. Udah laku soalnya, udah habis. Harganya berapa sih? Harganya tuh 20.000, cuman kita kan lagi promo ya, jadi cuma 15.000 aja. Selama masa promo. Pokoknya cepat order sekarang ya sebelum kembali ke harga normal gitu ya. Tapi kalau untuk jadi member itu teman-teman cukup bayar 100.000, nanti dapat 5 spray ruqyah. Betul. Itu isinya yang original dan juga lemon. Betul. Jadi ada rasanya ya, ada varian rasanya yang lemon. Jadi ada yang original, ada yang lemon. Itu dengan bayar 100.000, beli 5 ini itu udah otomatis masuk jadi member kita. Benar. Ya ampun, berarti teman-teman nih bisa jadi reseller juga nih, jual-jual ke teman-teman nih untuk spray ruqyahnya nih, karena dapat keuntungan juga ya pastinya. Benar, karena peminat ruqyah itu masih banyak deh. Cuma karena masih masa pandemik ini kan nggak mungkin ruqyahnya ruqyah online kan. Iya. Nah ini bisa jadi solusi. Benar banget sih. Ini jujur aja saya butuh banget sih untuk ini gitu kan. Teman-teman bisa lihat kan, kemasannya cantik banget loh. Bisa langsung di order aja di kita ya. Dengan penawaran spesial pastinya gitu kan. Taruh sini Nah, jadi teman-teman tadi kita balik lagi ya ke topik kita. Jadi teman-teman mungkin tadi bisa ngambil memetik hikmahnya gitu ya dari pengalaman pribadi yang benar-benar real ya, nggak dibuat-buat dari Mas Restu ini gitu kan. Jadi benar-benar kalau yang saya tangkap itu luar biasa banget ya. Ini kesulitannya benar-benar bertubi-tubi gitu ya. Masalahnya benar-benar bertubi-tubi, cobaannya benar-benar bertubi-tubi. Tapi di dalam cobaan tersebut nih bagaimana sikap kita, pembawaan kita gitu ya menghadapi masalah tersebut. Dan alhamdulillah karena beliau percaya gitu ya dengan semua yang dia ketahui gitu ya tentang salah tadi ya, tentang introspeksi diri dan segala macamnya, dan benar-benar pertolongan Allah itu benar-benar ada gitu. Benar enggak? Jadi intinya untuk mengundang pertolongan Allah itu teman-teman jangan apapun masalahnya, ini salah satu bentuk untuk mengundang pertolongan Allah. Yang pertama itu tauhid kita. Jadi kita harus yakin dulu nih sama Allah nih. Yakin Allah itu bakal nolong kita. Yang pertama banget harus teman-teman lakuin. Yang kedua, jangan buru-buru fokus sama masalahnya. Jangan buru-buru fokus sama solusinya. Tapi baca dulu nih hikmah apa sih yang Allah pengen kasih ke kita. Kalau saya nyebutnya hikmah cintanya Allah gitu. Hikmah apa sih yang Allah pengen tunjukin gitu. Apa sih akar masalahnya gitu. Akar masalahnya itu apa, introspeksi diri dulu. Karena setiap ujian itu pasti ada penyebabnya. Entah itu penyebabnya baik ataupun penyebabnya buruk. Kayak saya tadi, kalau penyebabnya baik mungkin kan kayak ulama-ulama ya pengen diangkat nih derajatnya gitu kan, mungkin kayak gitu juga. Jadi kalau saya pribadi, karena saya belum bisa nyebut diri saya ulama gitu kan, jauh banget dari inian ulama. Jadi masalah itu datang, saya rasa ya karena saya sendiri gitu. Dan ternyata saat saya introspeksi diri ya tadi karena riba itu kan, saat kita udah nemu akar masalahnya, kita selesaiin akar masalahnya, maka insya Allah pertolongan Allah akan datang. Semua yang menjadi buah dari akar masalah itu akan terselesaikan semua. Sama kayak pohon aja, saat kita mencabut akarnya, semua yang ada di atasnya itu selesai gitu. Benar banget.
Mudah-mudahan nih teman-teman di rumah juga yang punya masalah banyak gitu ya, jangan bersedih, maksudnya jangan kayak bener-bener terpuruk apalagi sampai putus asa gitu ya. Walaupun bener-bener ada di titik down banget, tapi teman-teman mungkin bisa mengambil hikmahnya dari cerita Mas Restu ini. Mungkin nih teman-teman di rumah juga kan pasti banyak banget nih Mas Restu yang mengalami masalah bener-bener bertubi-tubi kayak Mas Restu tadi nih. Mungkin teman-teman juga bisa kayak komen di bawah gitu loh, permasalahan apa gitu, dan kayak ada miracle zone apa gitu yang teman-teman kayak rasain gitu. Mungkin kalau misalkan bener-bener menarik dan bisa menginspirasi teman-teman di rumah, mungkin bisa kita undang ya. Iya, bisa banget kita undang ya. Jadi tolong di komen aja atau enggak di DM ke IG kita ya, bener, di @rth.company, atau bisa komen di YouTube kita di Rumah Teduh Hamba gitu ya. Pokoknya teman-teman di rumah tetap semangat ya, tetap semoga nih cerita Mas Rusti ini benar-benar mengambil apa, ngasih pelajaran banget nih buat teman-teman gitu ya. Ada manfaatnya banget. Terlebih saya juga benar-benar apa ya, saya juga ngerasa dapat banget hikmahnya, dapat banget pelajarannya dari kisah Mas Restu ini gitu loh. Luar biasa banget, kayak wah gitu ya, bener-bener masalahnya itu kayak langsung hilang gitu. Ya walaupun belum hilang juga sih. Belum hilang sih, tapi kayak perlahan dong. Perlahan hilang. Tapi nggak perlahan itu, yang 40 juta itu nggak perlahan sebenarnya. Iya sih. Kayak minimal 50% gitu lah. Cuman memang untuk saat ini ya, karena kan masih pandemi juga kan, muncul masalah-masalah baru yang memang ya itu masalah umum lah, masalah kehidupan umum. Kayak ya terkait pendapatan, kalau dulu kan ada fixed income lah ya, kalau sekarang kan gak ada fixed income. Cuman ya alhamdulillah Allah ngasih banyak jalan gitu, kayak dari spray ini, dari penjualan buku, dari bahkan kemarin jual beli kambing ya kan, ada aja gitu. Luar biasa banget sih, itu benar-benar luar biasa. Kalau teman-teman, jadi saya tuh benar-benar pendengar setianya banget dari kisah-kisah saya, soalnya maksudnya adalah tempat curhatnya kan ke saya. Iya benar. Jadi tuh saya tahu banget gitu ya, kayak apa namanya, permasalahan-permasalahan yang benar-benar tuh kayak ada aja gitu kan, jalannya tuh ada aja gitu ya untuk menyelesaikan, mengetaskan masalah tersebut. Bahkan yang terakhir ya Den ya, iya, yang udah benar-benar wah apakah ngambil riba gitu ya, iya, masa balik lagi ke riba kan, iya, itu bener, yang terakhir banget. Jadi boleh disonding sedikit, boleh, jadi boleh. Saat itu harus bayar kontrakan totalnya 2,7 ya, 2,7 juta. Sampai malam terakhir itu harus bayar 1 juta lagi ya. Iya, benar. Bener-bener malam terakhir saat itu ya. Iya, benar. Bingung nih mau kemana 1 juta lagi kan. Ya udahlah. Dan perlu apa, harus riba nih kan. Iya. Karena ke saudara nggak ada ngasih, orang tua nggak ada ngasih. Pokoknya ke kerabat-kerabat dekat, ke orang-orang terdekat itu nggak ada ngasih saat itu. Sampai ya udah nih kayak tinggal riba nih, ada beberapa lembaga riba lah yang nawarin gampang gitu, itu langsung cair gitu. Yeah. Dan waktunya itu tinggal besok, ini bingung nih mau gimana gitu kan. Dan alhamdulillah ya Dennya, tanpa disangka-sangka orang yang saya nggak kira-kira bakal nolong ternyata nolong, mamanya Deden yang nolong. Sebenarnya arahnya juga nggak ke situ. Sebenarnya tadinya juga saya mau meminjam ini ya riba gitu, ada agent yang riba juga. Ternyata tiba-tiba mama saya juga yaudah pakai aja duit mama gitu kan. Itu kayak nggak diduga-duga juga sebenarnya. Iya, dan itu benar-benar sampai sebenarnya telat 1 hari sebenarnya. Jadi pas di hari H-nya itu kayak ya udahlah, saya nggak mau ngambil riba nih di hari terakhir tuh. Kan dia udah nawarin tuh, ini hari ini pasti yang riba tapi hari terakhir tuh kan. Iya. Enggak Den, kayaknya nggak harus riba gitu. Yeah. Masih ada solusi lain gitu. Iya. So, Den pokoknya kalau misalkan hari ini saya nggak dapat, berarti kan saya udah usaha semaksimal mungkin ini jalannya gitu. Tapi enggak Den gitu, tapi nggak mau gitu kan. Yeah. Bilang gitu. Ya udah akhirnya ya udahlah jalan aja. Besoknya Den kayaknya saya nggak dapat nih Den, akhirnya kan saya bilang Deden ngomong kali sama mama atau gimana ya? Iya. Gitu. Tahu Deden bilang, Mas, kalau cuma 1 juta dibayar pas akhir bulan, pas gajian ya. Alhamdulillah pas gajian kan. Alhamdulillah udah ada gaji walaupun belum gede. Iya benar. Mungkin kalau kita ikhtiarnya bilang dari jeda jauh-jauh mungkin nggak sampai telat ya. Terus ya udah akhirnya ya nggak diduga sih sebenarnya mama Deden yang itu sebenarnya kayak gitu. mereka hal kecilnya itu loh teman-teman, itu tuh salah satu hal kecil mereka sebenarnya kalau menurut saya gitu. Kita semaksimal, jadi gimana ya, Allah tuh pengen restu lu berusaha dulu gitu, lu tuh udah ninggalin riba gitu kan, lu tuh ninggalin riba kemarin
Ngapain lu ngambil lagi riba gitu. Nah mungkin itu teman-teman ya podcast kita pada malam hari ini. Jadi teman-teman juga jangan sampai ketinggalan ya untuk video-video kita selanjutnya, karena ini adalah benar-benar acara yang terbaru gitu ya dari RTH Miracle Zone, yang benar-benar pasti kita akan sering banget upload perihal Miracle Zone yang akan terjadi gitu kan. Nah untuk teman-teman di rumah juga mungkin yang mungkin mengalami kayak masalah-masalah besar yang membuat teman-teman kayak depresi atau bahkan sampai down, tapi teman-teman mungkin kayak menemukan kayak suatu solusi yang benar-benar teman-teman gak diduga-duga, boleh teman-teman tuh komen di bawah gitu ya, atau misalkan bisa DM langsung ke rth.company untuk masalah yang mungkin menarik ya, atau bisa menginspirasi, mungkin akan kita undang juga untuk bincang-bincang bareng sama kami gitu ya Mas ya. Ada lagi nggak Mas? Udah, kita tutup. Oke, mungkin kita tutup aja podcast kita malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.